Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang baik, sehat, serta selalu dilimpahkan dalam kesenangan dan kebahagiaan. Nah, bertemunya kita pada pertemuan kali ini untuk melakukan layanan bimbingan klasikal mengenai pemahaman diri dan potensi diri. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, perkenalkan, nama Ibu Fathia Hafifah, Ibu dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin, dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Nah, sebelum kita membahas kepada materi, alangkah lebih baik untuk kita melakukan berdoa dengan membaca basmalah secara bersama-sama dan membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu ingin menyampaikan juga tujuan dari pertemuan kita ataupun layanan yang kita laksanakan. Pertama, kita ingin agar peserta didik memahami atau mengerti mengenai diri mereka masing-masing atau diri kalian masing-masing. Kemudian, yang kedua, diharapkan kalian dapat mengetahui potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing atau potensi yang berada di dalam pribadi kalian masing-masing. Dan yang ketiga yaitu agar kalian mengetahui bagaimana caranya untuk menggali potensi di dalam diri kalian. Baiklah, kita akan memasuki kepada materi mengenai pemahaman diri dan potensi diri. Nah, sebelum memasuki kepada bagaimana cara untuk menggali potensi diri, ada satu pertanyaan yang ingin Ibu ajukan kepada kalian, yaitu siapa saya? Pernah nggak di antara kalian memiliki pertanyaan itu? Atau mungkin justru itu sering terlintas di dalam pikiran kalian? Nah, pertanyaan sederhana seperti ini tapi memerlukan jawaban yang cukup dalam dan luas untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan ini. Nah, hal yang mencakup untuk menjawab pertanyaan ini tuh sangat mendalam karena terkait dengan aspek-aspek yang banyak di dalam diri kita masing-masing, seperti aspek baik itu secara fisik maupun psikis, kemudian minat dan bakat, kemudian apa yang ingin kalian lakukan di dalam kehidupan seperti apa yang kalian harapkan. Aspek-aspek seperti itu akan membentuk siapa diri kalian. Nah, tentu saja manusia diciptakan dengan unik dengan kepribadian dan karakter mereka masing-masing. Oleh karena itu, dari banyaknya aspek-aspek tersebut, dari setiap individu maupun pribadi akan menimbulkan atau menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang berbeda. Kemudian, berjalannya waktu juga dapat menjadi pengaruh berubahnya jawaban tersebut karena pengalaman serta pemahaman yang kalian dapatkan selama pengalaman hidup. Kemudian, nah, berikut ini ada beberapa tips untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, mengenali diri kita masing-masing. Gimana cara kita untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri? Nah, kalian bisa melakukannya dengan membuat list-list pertanyaan. Nah, seperti apa yang membuat kalian bahagia, kemudian apa tujuan atau keinginan kalian dalam hidup ini, kemudian tuliskan apa yang menjadi kelebihan atau kebisaan dari kalian, juga apa kekurangan dari kalian. Kemudian kalian dapat meminta tolong dengan orang terdekat maupun kedua orang tua kalian untuk memberikan atau menilai kekurangan dan juga kelebihan yang kalian miliki. Nah, yang kedua, tentukan tujuan hidup.
setiap individu pasti memiliki tujuan di dalam hidup. Nah, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang yang kalian ingin atau kalian miliki itu harus secara realistis. Realistis yang Ibu maksud di sini adalah sesuai dengan potensi diri, kemampuan, dan kompetensi yang kalian miliki. Nah, kalau kalian menginginkan tujuan jangka panjang di dalam hidup kalian, itu boleh dan sah-sah saja, namun juga harus diiringi dengan ikhtiar dan juga usaha yang lebih untuk dapat kalian mencapainya. Kemudian, kenali motivasi hidup. Nah, setiap pribadi akan memiliki motivasi yang berbeda antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Karena kalian memiliki keunikan tersendiri di dalam diri kalian. Kalian yang di sini juga pasti memiliki perbedaan di dalam motivasi. Nah, motivasi berguna untuk melecut semangat kalian untuk menghadapi atau mencapai tujuan yang ingin kalian capai. Dengan adanya motivasi, kalian akan merasa mendapatkan dukungan moral, karena seberapa kuat faktor eksternal mendukung tidak akan dapat mempengaruhi banyak apabila tidak dari diri kalian sendiri atau motivasi dari diri kalian dari dalam diri kalian. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Nah, pikiran negatif dapat membuat atau menghambat proses kalian dalam mencapai tujuan-tujuan yang sudah kalian bentuk. Dengan kalian berpikiran negatif, hal itu justru akan membuat kalian merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, hindari berpikiran negatif dalam menggali potensi diri maupun mencapai suatu tujuan. Dan juga jangan menyalahkan orang lain terhadap apa yang tidak dapat kita capai. Namun, alangkah lebih baik jikalau kalian dapat mengoreksi langkah-langkah yang kalian anggap kurang sempurna, kemudian kalian perbaiki untuk kedepannya agar menjadikan atau membentuk suatu karya yang lebih baik lagi. Nah, kemudian jangan mengadili diri sendiri. Siapa yang pernah melakukan hal ini? Kalau misalnya kalian merasa gagal atau kurang dalam pencapaian yang kalian inginkan, jangan sampai begitu ya. Kenapa? Karena ini justru dapat membuat kalian down dan justru kalian akan sulit bangkit. Nah, kemudian berikutnya jangan mengadili diri sendiri. Nah, di sini siapa yang pernah seperti itu? Apabila mengalami kegagalan atau mengalami hambatan di dalam pencapaian tujuan, kalian justru menyalahkan diri kalian sendiri. Nah, jangan seperti itu ya. Karena itu justru dapat membuat diri kalian down, kemudian menyalahkan diri sendiri secara berlarut-larut itu sama sekali tidak ada gunanya, karena itu hanya akan membuang waktu serta energi kalian baik secara fisik maupun psikis. Nah, jadikanlah kesalahan atau hal-hal yang kalian rasa kurang tepat dalam pencapaian diri itu sebagai pelajaran untuk membuat diri kalian lebih baik lagi ke depannya, karena kita akan lebih baik atau tanamkan di dalam pikiran kalian, alangkah lebih baik bahwasannya kita pernah mencoba, pernah mengalami kegagalan daripada kita tidak pernah mencoba. Nah, jadikanlah kegagalan tersebut sebagai suatu pelajaran untuk kita dapat lebih baik di kedepannya. Barusan yaitu adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk mengenali potensi di dalam diri kita. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya ya, yaitu gimana cara kita untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa poin, ada 4. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menggali potensi dari segi fisik. Nah, Tuhan telah mengaruniakan manusia sebagai makhluk atau insan yang paling sempurna, dilengkapi dengan fisik yang indah dan sempurna, juga dengan akal. Nah, mengenai potensi dari segi fisik, yaitu bagaimana
Manusia dikaruniai dengan fisik yang baik, yang sehat, yang dapat dia pergunakan untuk menggali potensi yang dia miliki. Seperti yang kalian tahu, dalam melakukan kegiatan atau melaksanakan suatu tujuan, kita memerlukan upaya dalam bentuk tenaga untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kemudian potensi yang bersifat psikologis. Seperti yang kita ketahui, potensi itu sesuatu yang bersifat kemampuan, kebisaan, kekuatan yang kita miliki. Nah, potensi yang bersifat psikologis sendiri yaitu tekad atau kemauan yang kita keluarkan atau yang kita usahakan untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu potensi akademis atau belajar. Nah, poin berikutnya yaitu potensi diri yang bersifat spiritual keimanan. Seperti yang kita ketahui, spirit dapat kita artikan sebagai kekuatan, yaitu spiritual merupakan inti atau dasar dari nurani. Nah, setiap kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan akan terasa lebih bermakna dan juga berarti apabila kita kaitkan dengan permasalahan spiritual ini. Nah, baiklah, itu tadi materi kita mengenai pemahaman diri dan potensi diri. Nah, di sini Ibu ingin menyimpulkan di mana seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya setiap individu itu istimewa dengan kepribadian dan juga keunikan yang mereka miliki dalam diri mereka masing-masing. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya yang berguna untuk menuju kesuksesan atau keberhasilan tujuan dalam kehidupannya ke depannya. Tadi juga telah dibahas mengenai bagaimana cara kita untuk mengenali potensi yang ada di dalam diri dengan mengetahui siapa diri kita atau mengenali diri kita sendiri masing-masing, kemudian mengetahui tujuan hidup dan menghilangkan negative thinking di dalam diri kita, kemudian mengetahui motivasi kehidupan, serta tidak menyalahkan diri sendiri terhadap kegagalan atau ketidaksesuaian terhadap apa yang hendak kita capai. Dan juga tadi kita telah membahas mengenai bagaimana cara untuk menggali potensi diri seperti yang barusan kita bahas yang terdiri dari 4 poin. Nah, itu tadi materi yang dapat kita bahas atau diskusikan untuk pertemuan kita kali ini. Ibu harap kita tidak hanya memahaminya secara teoritis, namun juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan di kedepannya yang lebih baik dan juga efektif serta efisien. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, serta berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita dapat dipermudah dalam memahami setiap materi dan juga dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian masih kurang dapat kalian tangkap dengan baik, juga apabila dalam penyampaian Ibu mungkin menyinggung atau kurang baik dalam pemaparan. Nah, Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.